Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afdolnya sekali lagi, karena kalau kita lakukan sekali lagi ini sesuai dengan yaitu doa yang insya Allah akan diijabai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu suka yang ganjil. Sedangkan ini tadi 2 kali ini kan genep nih. Jadi doa kita yang kan kita bersama-sama saling mendoakan, ini kan saling mendoakan di antara muslim, muslimat, mukmin, mukminat. Kalau doa salam ini selalu kita bersama-sama untuk lakukan, insya Allah kerukunan ini akan terjamin. Karena di antara kita ini jaminannya ya dengan mendoakan keselamatan sesama kita. Insya Allah Allah akan menjamin keselamatan kita di dunia sampai di akhirat ini. Maka yang ketiga ini semoga betul-betul sesuai dengan yakni harapan kita, doa kita di bulan Ramadan, bulan yang penuh barokah. Ini akan membawa kita kepada keberkahan. Barokah itu apa toh? Barokah itu yaitu sesuatu yang banyak membawa kemanfaatan, bukan mandorot. Jadi kita yang kita upayakan adalah barokah. Jadi segala apa yang kita lakukan ini semoga dapat barokah, asal sesuai dengan prosedur, sesuai dengan protokolnya keberkahan. Karena segala sesuatu itu ada prosedural, harus ada yaitu sesuatu yang harus kita lakukan dengan baik. Insya Allah akan diijabai oleh Allah. Jadi doa salam ini memang dianjurkan bagi kita sejak zaman Rasulullah sampai sekarang. Ini doa keselamatan betul-betul akan membawakan yaitu keselamatan untuk kita bersama, yaitu keselamatan dunia dan keselamatan akhirat. Rasulullah bersabda, kita diperintahkan untuk selalu menggiar-giarkan yaitu doa keselamatan. Maka sekali lagi semoga saling kita berdoa ini akan menambahkan keakroban kita. Kelet awake dhewe niki ibaratnya seperti kalbin yanil wahid. Di antara umat Islam ini seperti bangunan yang satu, saling kuat menguatkan, saling segala-galanya saling, tapi saling yang menuju kepada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Segala puji semoga selalu kita bisa menghaturkan tiap detik, tiap menit, tiap jam, tiap waktu, segala waktu
yang ada kita pergunakan untuk selalu yaitu memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang selalu memberikan segala sesuatu untuk kita, kepentingan hidup atau kepentingan akhirat. Pendek kata, Allah Subhanahu wa Ta'ala ini yang segala-galanya untuk kita. Maka kesyukuran kita ini juga dianjurkan oleh Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sungguh andaikan kalian ini pandai bersyukur, pandai loh ini loh ya, pandai artinya bukan hanya syukur sekedar di lisan. Syukur itu harus komplit, bukan hanya lisan saja, terutama lisan, syukur bil lisan, wasyukri bil arkan, wa syukri bil jinan. Syukur lisannya, syukur anggotanya, dan juga syukur hatinya. Nah, ini tiga-tiganya harus paralel. Ibaratnya becak, rodanya tiga. Nah, itu hablum minallah, hablum minan nas, itu harus dijaga betul-betul. Kabelnya yang satu mana? Min dan plus saja kalau itu ya. Jadi hablum minallah, kabel yang plus, hablum minan nas, kabel yang min. Ya, itu harus paralel selalu. Dan itu juga harus hati-hati ketika kita nyambung kabel kepada Allah, harus hati-hati. Banyak orang yang sambung kepada Allah tapi konslet. Nah gitu. Akhirnya nggak bisa nyala. Lah ini kabel yang aturannya tepat ini, yaitu tukang listriknya bisa menyalakan dengan terang. Ini apa masalahnya? Ini prosedur. Jadi hablum minallah, hablum minan nas, kita harus kita jalin sebaik-baiknya. Itulah yang akan membawa kebahagiaan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, kita sudah lakukan puasa berapa hari ini? 5. Alhamdulillah. Semogalah puasa kita sejak awal sampai ini betul-betul puasa yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yaitu ubudiyah kita yang akan membawa kemanfaatan. Amin Allahumma amin. Jadi sholat tarawih seperti malam hari ini adalah suatu kegiatan yang juga banyak sekali faedahnya, banyak sekali manfaatnya, dan banyak juga pahalanya. Malam hari ini kita tarawihnya ini dihitung seperti kita ibadah di sholat di Masjidil Haram. Pada malam ini tarawihnya ini dihitung kita tarawih di Masjidil Haram. Dan dihitung seperti kita ibadah di Madinatul Munawwarah. Dan dihitung seperti kita ibadah di Masjidil Aqsa Palestina. Bayo ganjarane umbru-umbruan. Sedangkan kalau kita berjalan kaki sini sampai Mekah ibaratnya itu, terus berapa? Wong kita berangkat dari rumah ke masjid ini, masjid kita ini berapa langkah itu sudah mengandung manfaat yang banyak sekali. Satu langkah pahala, satu langkah hilang dosa. Ini. Maka
tarawih yang kelima ini semoga betul-betul sesuai dengan harapan kita. Kita termasuk orang-orang yang memuliakan bulan Ramadan. Kita harus betul-betul upayakan bulan Ramadan ini kita juga semoga termasuk orang-orang yang memuliakan. Karena bulan Ramadan ini sebagai tamu yang agung. Tamunya Allah. Tamu yang harus kita hormati. Karena dalam hadis mengatakan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim doifah falyukrim jaroh. Jadi barang siapa yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan iman kepada hari akhir, maka muliakanlah tamu. Tamunya yaitu bulan Ramadan. Apa maknanya bulan Ramadan? Di bulan Ramadan ini kita harus betul-betul konsekuen dengan adanya tamu kita. Yaitu bulan Ramadan bagi kita diwajibkan untuk lakukan puasa di bulan Ramadan ini. Sejak awal Ramadan sampai akhir Ramadan dengan konsekuensinya, dengan protokolnya harus kita lakukan dengan baik. Kita lakukan, kita di dalam menghormati Ramadan ini sesuai dengan syariat yang telah disyariatkan dari Allah kepada kita bersama, yaitu harus dilakukan dengan baik sehingga penghormatan kita dengan Ramadan ini penghormatan dengan maksimal. Penghormatan bukan hanya sekedar menghormat Ramadan. Kan banyak di antara kita masuk Ramadan bersama-sama ke masjid megengan nih kalau ya. Jangan cuma dimegengi tok. Kan? Ya megengan ya kita siap untuk lakukan apa yang harus kita lakukan di bulan Ramadan. Harus konsekuen. Jangan kesuwen. Bilangnya Ramadan gak poso, bilangnya lapar. Ya memang Ramadan ini ya harus puasa. Puasa ini harus lapar. Tidak makan, tidak minum, tidak lakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Nah ini kita harus betul-betul dalam bulan Ramadan ini penghormatan kita harus kita maksimalkan. Di samping itu bulan Ramadan akan hadir di kita sebagai dokter atau sebagai yaitu pengoperasi sebagai tukang atau sebagai penyensor ibaratnya kendaraan kita ini akan dibersihkan, dioperasi supaya bersih agar supaya sesuai dengan harapan. Kalau kita lakukan amaliyah yang berkenaan dengan Ramadan ini di bidang ibadah mahdhah atau ibadah ghairu mahdhin dilakukan dengan baik, ini kita akan terkontrol dan sekaligus akan mengetahui segala apa yang ada di diri kita, kekurangan kita. Di samping itu yaitu untuk mengistirahatkan lah ya, prei yang biasanya siang makan, siang harus puasa ya, maka untuk itu monggo kita harus introspeksi diri kita
supaya apa yang kita lakukan di bulan Ramadan ini betul-betul sesuai dengan harapan mangqama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa qoma tegak menegakkan, melaksanakan, mengamalkan di bulan Ramadan ini sesuai dengan prosedur dan didasari dengan iman, percaya, iman kepada yang gaib. Rukun iman yang 6 ditansapkan dalam dada kita dengan iman, wahtisaban, dan berbuat karena Allah, bukan karena siapa-siapa. Janjinya ghufiro, pasti, bukan yaghfiru ya, ghufiro, fingilnya fingil mandi, jadi mandi nih nggih Pak Kiai. Jadi pasti itu, pasti diampuni. Apa madosa taqaddama yang wis kliwat, sing wis kliwat suwi. Min dzambi, yang lewat yaitu dari segala dosa. Insya Allah kita di bulan Ramadan ini, yang ini baru 5 tarwehan ya. Tarwehnya ya ikut yang bagaimana ini? Sing 8 apa sing 11 apa sing 20 kira-kira. Ini monggo saya mengajak saja, monggo tarweh kita ya aja sithikin ya aja kokean. Jadi di antara baina sithik wal okeh nggih pira 20. Karena ada yang 8, saya juga tidak mencela yang 8 ya, dan tidak mencela yang 11, tidak, semua berjalan. Dan ada yang 20, ada yang 36 rakaat. Kita ambil sedang-sedang. Khairul umur ausatuha. Ya rada maksa-maksa sithik ngono. Ibadah ini gak dipaksa gak bakal kelakon. Aras-arasen tok. Apalagi kalau makannya terlalu kenyang, wah sudah itu ngalamat itu ya. Maka harus sedang-sedang, di bidang apapun kita sedang-sedang, ya mangan ya ngombe ya apa-apa sedengan. Semoga di bulan Ramadan ini kita bisa melaksanakan sejak awal tadinya sampai ini dan sampai seterusnya, sampai habis Ramadan. Akhirnya kita akan dapatkan keridhaan Allah, yaitu Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Insyaallah min Allahumma. Apabila kebanyakan ini ya rada kokeang ya apa-apa ya Mas ya Pak. Nggih nyuwun ngapunten mawon. Masih urung bodoi ya njaluk ngapura ora apa-apa. Mulane wong sing apik ki temu salaman bubar salaman wis jan resik tenan. Nek wong wis ora salaman ra tau salaman petuk kancane malah melengos, lha iki ngalamat gosong gitu ya. Nah, ini kita tradisikan habis sholat salaman, teko arek salat salaman. Syukur wiridane sing dawa nggih. Wiridan mergo dicap nggo malaisal wirida kal kirida. Sapa wong gak ndek wiridan kuwi kaya kethek. Naudzubillahi min dzalik. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.